Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nova Ilandari sebagai moderator dan rekan saya Jarah Fatiali dan Saleksa Adis Latiha. Eh, di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis dan pemodelan sistem informasi akuntansi pada siklus bisnis PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu karena yaitu Bapak Rino Dwi Putra SE MSI karena telah memberikan kami kesempatan untuk mendiskusikan materi ini. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu objek studinya. Yang pertama nama perusahaan dan lokasi usaha. Untuk namanya yaitu PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP ya, dengan kode MAPI. Alamat kantor Syahid Sudirman Center, lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Jakarta 10220 Indonesia. Untuk bidang usaha utamanya yaitu retail pakaian, sepatu, aksesoris, peralatan olahraga, mainan anak-anak, makanan, dan minuman. Sektornya barang konsumen non-primer atau consumer discretionary. Subsektornya yaitu retail, industri yaitu retail khusus atau spesial retail, subindustrinya yaitu retail pakaian dan alas kaki atau apparel retail. Untuk struktur organisasi yaitu yang pertama ada Dewan Komisaris, setelah itu ada Direktur Utama, di bawah Direktur Utama ada Direktur Operasional, dan setelah Direktur Operasional terbagi ada 3 tingkat yaitu Manajer HSDM, Manajer Keuangan dan Aset, Manajer dan RD. Di bawah manajer SDM di bawah ketiga manajer tersebut ada berbagai staf-staf lainnya. Untuk produk atau jasa utama itu yang diproduksi oleh PT Mitra Adi Perkasa Tbk sangat banyak, dan contohnya ada di PPT ataupun di video kami nantinya. Sistem informasi yang digunakan ada yang pertama itu sistem informasi akuntansi persediaan, yang kedua sistem ERP dan manajemen retail, yang ketiga sistem admin retail store, dan keempat digitalisasi dan omni channel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jarah Fatiali. Kepada Jarah Fatiali kami persilakan. Baiklah, saya Zara Fatih Kadi akan menjelaskan mengenai analisis siklus akuntansi. Jadi proses siklus dari PT Mitra Adi Perkasa Tbk ini menggunakan siklus pendapatan atau revenue cycle yang mencakup mengenai penerimaan pesanan, pengelolaan persediaan dan pengiriman, penerbitan dokumen penjualan, penagihan dan penerimaan pembayaran, pencatatan dan pelaporan, serta layanan purna jual dan pengelolaan retur. Next, selanjutnya adalah deskripsi mengenai proses bisnis dalam siklus akuntansi. Eh, Aktor atau proses yang terlibat itu diantaranya ada pelanggan, ada bagian penjualan, gudang dan logistik, bagian keuangan dan akuntansi, serta sistem ERP dan POS. Sedangkan aliran dokumen atau transaksinya itu meliputi pesanan penjualan, surat jalan dan faktur penjualan, penerimaan kas, pencatatan transaksi, serta laporan keuangannya. Teknologi dan sistem yang digunakan diantaranya ada ERP terintegrasi, sistem point of sale atau POS, platform e-commerce-nya atau MAPEMAL, serta sistem manajemen persediaan. Next. Baiklah, selanjutnya mengenai pemodelan sistemnya. Dalam flowchart ini bisa kita lihat flowchart dari PT Mitra Adi Perkasa ini kan menggunakan siklus pendapatan, yang dimana proses siklus pendapatan ini dimulai dari seorang pelanggan yang melakukan pemesanan barang. Pemesanan ini dapat dilakukan baik menggunakan gerai fisik maupun platform Mapemal secara online. Setelah pesanan diterima oleh bagian penjualan, pesanan ini langsung diinput ke dalam sistem ERP yang terintegrasi,
ERP ini akan otomatis mengarahkan informasi ini ke gudang untuk melakukan pengecekan ketersediaan stok barang. Nah, jika stok barang ini tersedia, maka gudang akan memberikan informasi ke bagian penjualan dan dilanjutkan ke bagian logistik yang bertugas menyiapkan barang dan mengatur pengiriman. Namun, jika stok tidak tersedia, maka pesanan dapat ditolak atau dilakukan restock sesuai prosedur perusahaan. Selanjutnya, barang yang siap dikirim akan didampingi dengan faktur penjualan atau nota dan surat jalan. Faktur ini nantinya didistribusikan ke pelanggan, ke kasir, dan akuntansi sebagai dokumen pendukung pencatatan. Nah, di sisi lain, pelanggan ini akan melakukan pembayaran yang diterima oleh bagian kasir. Bukti pembayaran kemudian diserahkan ke bagian akuntansi dan juga diinput ke dalam sistem ERP. Sistem ERP yang terintegrasi akan secara otomatis memperbarui data keuangan termasuk kas masuk, piutang, persediaan, serta penjualan. Dari data tersebut, sistem ERP ini juga dapat menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, arus kas, analisis penjualan, dan stok. Jika terjadi return, maka pelanggan ini akan mengembalikan barang yang diterima ke bagian logistik. Barang yang diretur ini akan diterima, kemudian sistem ERP ini akan memperbarui data return serta melakukan koreksi terhadap piutang atau penjualan. Jika tidak ada returnnya, maka prosesnya dianggap selesai. Nah, seluruh proses ini mencerminkan integrasi antara sistem ERP, pos, serta koordinasi antar departemen yang mendukung efektivitas dan efisiensi pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pelaporan keuangan di lingkungan bisnis retail map. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis kelebihan dan kelemahan dari siklus akuntansi. Pertama, dari efisiensi proses. Kelebihan dari efisiensi proses tersebut adalah penggunaan sistem ERP dan POS terintegrasi memungkinkan proses pencatatan transaksi penjualan dan pengelolaan persediaan berjalan cepat dan akurat. Kedua, otomatisasi proses mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pencatatan yang manual dan mempercepat pelaporan keuangan. Ketiga, integrasi antar departemen, penjualan, gudang, keuangan, meningkatkan koordinasi dan mengurangi duplikasi pekerjaan. Setelah itu, adanya kelemahan dari efisiensi proses, di mana ketergantungan pada sistem komputerisasi menuntut sumber daya manusia yang terampil dalam pengoperasian sistem. Kedua, jika terjadi penggunaan teknis pada sistem ERP atau POS, proses bisnis bisa terhambat secara signifikan. Ketiga, yaitu kompleksitas sistem ERP dapat menimbulkan kurva pembelajaran yang tinggi bagi karyawan baru. Selanjutnya, yaitu ada keandalan sistem informasi, di mana kelebihannya sistem ERP menyediakan data real time yang meningkatkan akurasi dan keandalan informasi keuangan dan persediaan. Penggunaan teknologi digital meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan dan pengelolaan data. Ketiga, sistem terintegrasi memudahkan audit dan pelacakan transaksi. Kemudian, adanya kelemahan dalam keandalan sistem informasi di antaranya, satu, resiko kesalahan input data tetap ada, dan data yang salah dapat menghasilkan laporan yang tidak akurat. Kedua, sistem yang kompleks memerlukan pemeliharaan dan pembaruan berkala agar tetap andal. Ketiga, ketergantungan pada teknologi dapat menjadi risiko jika tidak ada backup atau sistem cadangan yang memadai. Selanjutnya, yaitu adanya risiko kesalahan atau fraud. Pada analisis kelebihan dan kelemahan dari siklus akuntansi tersebut, kelebihan dari risiko kesalahan atau fraud tersebut di mana sistem ERP dan POS dapat menerapkan kontrol akses yang membatasi hak pengguna sehingga mengurangi risiko fraud internal. Kedua, adanya otomatisasi proses mengurangi intervensi manual yang rawan manipulasi data. Ketiga, adanya audit trail dalam sistem memudahkan deteksi aktivitas mencurigakan.
Kemudian kelemahannya yaitu risiko fraud tetap ada jika kontrol internal tidak dijalankan dengan baik. Misalnya karyawan dengan akses yang berlebih. Kedua yaitu kesalahan input data atau manipulasi oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab dapat sulit dideteksi tanpa pengawasan ketat. Ketiga, adanya kelemahan dalam pengendalian akses dan kurangnya pelatihan karyawan dapat meningkatkan risiko fraud tersebut. Selanjutnya, yaitu adanya kesesuaian dengan prinsip pengendalian internal. Kelebihannya, sistem ERP mendukung prinsip pemisahan tugas atau segregation of duties dengan mengatur hak akses yang berbeda untuk pengguna sesuai fungsinya. Kedua yaitu penggunaan dokumen elektronik dan auditral mendukung pencatatan yang lengkap dan dapat diaudit. Ketiga, prosedur standar operasional dan sistem digital membantu menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap kebijakan internal. Adapun kelemahannya, seperti implementasi pengendalian internal yang tidak konsisten di seluruh cabang atau unit bisnis dapat menimbulkan celah pengendalian. Kedua, yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memahami pengendalian internal dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Ketiga, jika sistem tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik unit bisnis, pengendalian internal mungkin kurang optimal. Selanjutnya, selanjutnya, dari materi yang dijelaskan tadi, dapat kami simpulkan bahwa PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP telah memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam mendukung siklus pendapatan dengan sistem ERP, POS, dan e-commerce yang terintegrasi. Hal ini membuat proses penjualan lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan, serta memudahkan koordinasi antar bagian dan pelaporan keuangan secara real-time. Namun, perusahaan tetap menghadapi tantangan seperti potensi gangguan teknis, kesalahan input data, dan perlunya penguatan pengendalian internal, terutama karena banyaknya cabang. Untuk mengoptimalkan manfaat sistem informasi akuntansi, MAP perlu terus berinvestasi dalam pelatihan karyawan, pemilihan sistem, dan pengawasan internal secara konsisten. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil dari presentasi kami dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.